Hola, hola. Halo, halo, hai, hai. Adik-adik, udah siap belum untuk kebaktian minggu pagi ini? Udah belum? Atau masih ngantuk-ngantuk? Udah mandi sini, sapi masih ngantuk. Atau siap, Miss? Atau kayak gitu? Nah, yuk kita mulai kebaktian kita. Tapi karena masih ada yang mungkin masih ngantuk-ngantuk dikit, yuk kita main dulu ya. Kita nyanyi sambil main, tapi harus digerakin badannya supaya nggak ngantuk-ngantuk lagi. Siap? Kita nyanyi nama lagunya Good Morning. Nah, karena kan pagi hari, jadi kita mau nyanyi Good Morning sama-sama. Oke adik-adik? Oke, nanti waktu menyanyikan lagu ini, adik-adik kalau di rumah ada kakak, ada dede, ada mama, ada papa, atau siapapun yang dekat adik-adik, harus adik-adik sentuh. Jadi adik-adiknya harus jalan atau lari, bilang good morning, good morning, good morning, begitu ya. Jadi jangan duduk aja, kan kita harus menyapa orang-orang di sekitar kita. Siap adik-adik? Oke ya. Sudah nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Yuk kita mulai kebaktian kita. Adik-adik duduk pada tempatnya, lipat tangannya, kita angkat pujian kita nyanyi Bapakku datang. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya.
kembali. Dan sekarang kami datang kepada Tuhan. Kami mau memulai kebaktian sekolah minggu kami. Tolong kami supaya hati kami tetap penuh dengan sukacita, sekalipun kami harus berbakti dari rumah. Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, nah yuk siap memuji Tuhan? Berdiri semuanya, nggak mulai dari dulu. Oke, yuk kita nyanyi Kudaki-daki. Tapi waktu nyanyi-nyanyinya harus bergerak lagi ya. Waktu mulainya kita jongkok dulu. Nah, nanti waktu ada kata-kata ke kanan harus loncat ke kanan. Jam-jam gitu ya. Terus kiri juga loncat-loncat. Oke adik-adik, siap? Musik, ayo jongkok dulu semuanya. Oke. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana tetap berharap, tidak khawatir kata Tuhan. Ya, sekalipun mungkin adik-adik bekerja di rumah, tidak boleh main-main keluar atau masih pada takut tuh sama virus corona. Bisa aja takut sama virus itu. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir dan tetap berharap bahwa Tuhan akan tetap menjaga kita. Yuk kita nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir sama Dalam Suka Duka bukan tetap tersenyum. Tetap tersenyum, di pondok ini tetap tersenyum.
yang waktu umur 3 bulan sudah ditaruh mamanya di keranjang. Nah, jalan sendiri tuh di air keranjangnya. Adik-adik tahu nggak? Semua bisa terjadi pada saat itu. Mungkin nanti ada buaya kali yang bisa menerkam, atau mungkin keranjangnya terbentuk apa kebalik, keranjangnya babynya jatuh ke sungai. Nah, adik-adik, semua itu bisa terjadi. Tapi Tuhan menjaga Musa sama seperti menjaga adik-adik saat ini. Di tengah kondisi virus corona ini pasti takut kan ya? Tapi ingat, Tuhan menjaga kita. Yuk kita mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya nanti kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi sama-sama. Ku mau mendengar firman Tuhan. Pagi ini kakak akan bercerita dari firman Tuhan Keluaran 2 ayat 1-10. Tema cerita pada minggu ini, munculnya harapan di tengah kesulitan. Nah, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami, pada pagi hari ini kami datang, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan memperkenankan setiap kami anak-anak-Mu mengikuti kebaktian walaupun secara live streaming. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa yang akan mengirimkan Roh Kudus-Mu ke setiap anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak percaya bahwa di antara adik-adik semua yang sedang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, pasti di antara adik-adik ada yang mempunyai kakak dan ada yang mempunyai adik. Nah, kakak, adik pasti bisa saling tolong-menolong. Ketika kakaknya sedang bersedih, sang adik bisa menghibur kakaknya. Kalau sang adik sedang membutuhkan pertolongan, sang kakak datang untuk menolong. Sehingga satu dengan yang lainnya dapat saling tolong-menolong. Adik-adik ingat tidak dengan orang yang ada di gambar ini? Siapa dia? Iya, dia adalah Bapak Yusuf, Raja muda Mesir, kepercayaan Raja Firaun. Karena Raja Firaun begitu percaya kepada Bapak Yusuf, sehingga Bapak Yusuf ini diberi wewenang untuk mengelola Mesir secara keseluruhan. Sampai-sampai keluarga Bapak Yusuf ini semua boleh tinggal di Mesir. Berjalannya waktu adik-adik, bangsa Israel itu menjadi sangat banyak. Dan Raja Firaun juga berganti turun-temurun. Sampai saat ini Raja Firaun yang sedang memerintah adalah seorang Raja Firaun yang sangat kejam. Ketika dia melihat bahwa bangsa Israel bertambah banyak, bertambah besar jumlahnya, Raja Firaun ini menginginkan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel itu harus dibunuh. Jangan sampai diselamatkan.
Jadi bidan-bidan yang membantu persalinan anak-anak bangsa Israel itu disuruh membunuh bayi laki-laki bangsa Israel. Tapi adik-adik, ada bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau disuruh membunuh bayi laki-laki bangsa Israel. Sehingga bayi-bayi itu tetap hidup adik-adik. Oleh karena itu, Raja Firaun memerintahkan semua anak laki-laki bangsa Israel yang masih kecil-kecil harus dibunuh. Dilemparkan ke sungai Nil. Ketika zaman itu, ada seorang bayi yang baru lahir dari bangsa Israel. Bayi ini anak dari Bapak Amram dan Yokebed. Nah, bayi mungil ini dilindungin, disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Jangan sampai orang di luar tahu kalau ada bayi di dalam rumah itu. Bayi itu ketika masih kecil, nangisnya belum keras ya adik-adik. Tapi semakin besar, bayi ini semakin keras tangisnya. Sehingga ibu ini menjadi bingung, gimana ini cara menyembunyikan bayi ini. Nggak mungkin bayi ini ada di rumah ini. Supaya bayi ini tetap hidup, maka sang ibu membuat keranjang adik-adik. Ibu ini membuat keranjang. Setelah dibuat keranjangnya, setelah jadi, keranjang itu diberi ter supaya air tidak masuk ke dalam keranjang itu. Setelah itu, keranjang itu dilapisin oleh kain-kain. Dan bayi itu diambil oleh ibunya, kemudian ditaruh di dalam keranjang itu. Keranjang itu ditutup. Lalu ibu ini bersama kakak perempuan bayi itu pergi ke Sungai Nil. Sesampai di Sungai Nil, keranjang itu ditaruh di pinggiran Sungai Nil. Adik-adik, keranjang itu bergoyang-goyang. Ketika bergoyang, keranjang ini bergerak mengikuti aliran Sungai Nil. Dan di sana tampak putri Firaun yang sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Ketika mereka sedang mandi, tiba-tiba mereka melihat ada keranjang yang terapung. Lalu putri Firaun itu berkata kepada dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Setelah itu, keranjang itu dibuka dan tampaklah bayi itu. Lalu bayi itu diangkat oleh putri Firaun. Ketika dilihat bayi itu, aduh, bayi ini begitu tampan. Dia cakep sekali. Lalu putri Firaun itu berkata, pasti bayi ini gak salah lagi. Dia pasti anak dari bangsa Israel. Aku kasihan dengan bayi ini. Aku akan ambil bayi ini menjadi anak angkat aku. Lalu adik-adik, kakak dari bayi itu melihat, adiknya sudah digendong oleh putri Firaun. Dia cepat-cepat mendekati Tuan Putri. Tuan Putri, apakah Tuan Putri mau saya carikan seorang ibu yang dapat menyusui putra Tuan Putri? Dan Tuan Putri itu setuju adik-adik kalau kakak bayi ini mencarikan seorang ibu yang dapat menyusui anak putri Firaun ini. Lalu dibawalah ibu dari bayi itu. Nah, setelah dipertemukan dengan putri Firaun, maka bayi ini diserahkan oleh ibu kepada ibu yang akan menyusui bayi ini. Setelah diserahkan, kemudian ibu ini membawa pulang bayi ini. Sekalipun bayi ini sebenarnya adalah
anaknya sendiri, tetapi orang lain, orang-orang bangsa Mesir tidak ada yang tahu kalau bayi ini adalah bayi dari ibu itu. Mereka semua tahu kalau bayi ini adalah anak dari putri Firaun. Adik-adik, Tuhan menolong bayi ini. Bayi ini diberi nama Musa, yang artinya diangkat dari air, diselamatkan dari air. Dan bayi ini dirawat oleh ibunya, kakaknya, ayahnya, dan Tuhan menolong bayi ini. Ketika orang tuanya sudah bingung bagaimana cara menyelamatkan bayi ini supaya tidak mati, Tuhan menolong. Tuhan yang membawa keranjang dari bayi Musa ini ke dekat putri Firaun. Adik-adik, di saat kita berputus asa, di saat kita sedih, di saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kita berseru kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan turun tangan menolong kita. Karena itu adik-adik, terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Sekalipun kesulitan itu begitu besar buat kita, tetapi tidak ada yang besar di mata Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, Tuhan bilang, Tuhan akan selalu menjaga kita. Jadi jangan khawatir, ya. Kita pujian kita katakan Tuhan pasti menolong kita. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya.
sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita sudah dijagai senantiasa oleh Tuhan. Papa Mama telah diberkati, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Ayo kita bawa persembahan kita, tapi karena kita masih di rumah, adik-adik persembahannya boleh disimpan dulu. Nah, ditaruh di amplop, kasih ke Papa Mama. Nanti kalau kita sudah bisa datang ke gereja kembali, nah persembahannya boleh dibawa. Oke, siap membawa persembahan? Kita angkat pujian kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami masih Tuhan mampukan untuk bisa memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan terus masih memelihara kehidupan kami. Terus berdoa Tuhan untuk Papa Mama supaya tetap sehat, untuk keluarga kami, berdoa juga untuk gereja kami, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus berdoa agar virus ini boleh berlalu dan Tuhan yang akan memulihkan kehidupan umat manusia saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdiri, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Oke adik-adik, kebaktian kita sudah selesai ya. Jangan lupa tetap ikut kebaktian sekolah minggu sekalipun dari rumah. Tetap semangat dan ingat, makan yang baik, minum vitamin, cukup istirahat supaya tetap sehat. Oke, sampai ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu depan. Bye-bye.
Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu, aku